Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Klana Yuda mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi episode pertama. Selamat mendengarkan. Kala itu, malam hampir saja datang. Bulan pun baru muncul di ufuk timur. Terlihat seorang pemuda berjalan di galengan sawah. Angin malam terasa dingin sehingga beberapa kali kulitnya meremang dengan sendirinya. Cangkul dan kepis ikan yang masih kosong menjadi penyemangatnya malam itu. Meskipun demikian, kerutuannya panjang pendek tak henti-hentinya menghiasi bibirnya, membuat seorang pemuda yang di belakangnya yang membayinya di kegelapan malam menjadi tersenyum-senyum sendiri. Awas kau kakang gagah putih, kalau aku bertemu belut yang besar, tidak akan aku bagi denganmu. Kau akan aku bagi dengan water teri yang kecil-kecil saja. Sumutnya terus disambung suara. Kata Gatra Bumi sambil menahan tawanya. Ditembusnya malam padukan induk tanah perdikan mureh dengan semangat membara. Tak terasa pekerjaan mengurusi peliritan yang diajarkan oleh Gagak Putih telah membentuk watak dan batinnya yang jadi tatak dalam menghadapi kesulitan. Lebatnya pepohonan di samping kanan kiri jalan memang agak meremangkan kulit jika belum terbiasa melewatinya. Bau buah-buahan yang matang atau bau lainnya yang semerbak tercium hidung kadang-kadang telah menimbulkan praneka yang salah. Pergi mengurusi peliritan pada malam hari dalam keadaan gelap dan sunyi sesungguhnya adalah merupakan dasar dari melatih kepekaan sabta indera yang dimiliki, yang akan berkembang menjadi kemampuan Aji Pandulu, Aji Panglungu, Aji Pangrada, Aji Pangraba, Aji Prangsa, bahkan Aji Prangita. Kegelapan malam juga sangat bagus untuk melatih batinia seseorang untuk menjadi tebal dan kokoh dari rasa takut akan seramnya makhluk halus ataupun berbagai binatang melata, baik yang beracun atau hanya menggigit saja. Gagak Putih dibuat tercengang dengan keberanian Gatra Bumi ketika dihadang sesosok geludung percek yang tiba-tiba lewat di depannya. Tanpa merasa takut sama sekali, ditentangnya hantu yang berwujud kepala tersenyum meringis itu seperti menendang bulan. Dengan terlebih dahulu menyebut nama yang maha kuasa, ia mengambil ancang-ancang tanpa melepas cangkul dan kepisikannya. Serangan batin yang biasanya melumpuhkan wadak sehingga terasa dibebani oleh bobot seberat batu hitam sebesar anakan kerbau seakan-akan tak berarti apa-apa di hadapan Sukro. Suara gundung percek itu ditendang Gatra Bumi hingga masuk ke semak-semak. Ayo kelihatan lagi, tak maju kau, ucapnya sama sekali tidak gentar. Lalu diayunkannya lagi langkah kakinya menuju tanggul sungai yang melintasi pinggiran padukan induk tanah perdikan mureh itu dengan riangnya. Luar biasa, Gatra Bumi memang pemberani, batin Gagak Putih. Tugas yang dibebankan pada dirinya untuk mulai menanamkan dasar-dasar olah kanuragan yang sesungguhnya kepada Gatra Bumi oleh kakak sepupunya Ki Rangga Agung Sedayu yang berencana menjadikan anak muda yang ngengel di tempat mereka itu juga memiliki ilmu kanuragan sama seperti para penghuni lainnya di rumah Rangga Agung Sedayu. Syukur-syukur anak itu memiliki tulang dan urat darah yang baik yang tidak menutup kemungkinan bagi Gatra Bumi untuk menjadi bagian dari jalur perguruan Ki Rangga Agung Sedayu sendiri yang selama ini belumlah memiliki murid karena Gagak Putih secara utuh
adalah murid Kiai Jayaroko, meskipun juga banyak menerima petunjuk dari kakangnya sendiri Agung Sedayu. Gelagah Putih dengan berhati-hati mengendap-endap mengikuti langkah Gatra Bumi dengan berusaha menyerap bunyi dari setiap sentuhan antara dirinya dengan dedaunan, kayu ataupun bebatuan. Satu hal yang tidak Gatra Bumi sadari, bahwa dirinya diiringi oleh Gelagah Putih, dan yang tidak kalah Gelagah Putih sadari adalah bahwa dirinya juga diiringi oleh Ki Ronggo Agung Sedayu dan Kiai Jaya Raga yang tersenyum melihat tingkah laku keduanya. Ki Ronggo Agung Sedayu dan Kiai Jaya Raga yang memiliki kemampuan meringankan bobot tubuhnya dengan tuntas itu berlompatan dari pohon ke pohon di atas keduanya tanpa bersuara sedikitpun. Kemampuan menyerap bunyi keduanya juga sudah mencapai tataran puncak, sehingga setiap gerak tubuh mereka selaras dengan gerak serta suara alam, sehingga gerakan mereka tidak menimbulkan bunyi sedikitpun. Keduanya hampir tertawa ketika Gatra Bumi dengan galaknya menendang sesuatu. Demikianlah cerita silat serial Gatra Bumi episode pertama. Nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.